memperingati Hari Sejuta Pohon tanggal 16 Januari tahun 2025. Pohon adalah sahabat kita. Mereka selalu ada untuk kita, tanpa meminta balasan. Pohon adalah tanda cinta kita pada bumi. Dalam gerakan ini, kita bukan hanya menanam pohon, tapi juga menumbuhkan kepedulian. Setiap pohon yang kita tanam adalah tindakan konkret untuk melindungi ekosistem. Pohon-pohon yang kita tanam hari ini adalah simbol kepedulian kita pada masa depan. Pohon adalah warisan kita untuk generasi mendatang. Pohon adalah pahlawan kita. Tanamlah harapan. Panennya adalah keberlanjutan. Dalam setiap benih yang kita tanam, terkandung harapan akan kehidupan yang lestari. Hari Gerakan Sejuta Pohon diperingati pada tanggal 16 Januari. Lawan kawan gerakan ini bertujuan untuk mengatasi masalah deforestasi dan degradasi lahan. Kita jaga kelestarian pohon dan menjaga bumi kita. Pohon merupakan makhluk hidup yang punya andil dalam kehidupan manusia. Pohon dapat mengurangi kandungan karbon dioksida CO2 dalam air dan mengeluarkan oksigen ke udara untuk nafas manusia. Selain itu, pohon yang tumbuh dalam jumlah besar seperti hutan Papua mampu membuat 60% air hujan bisa terserap oleh tanah. Khususnya untuk spesies hutan berdaun lebar dan tajam bahkan mampu menyerap hingga 80% air hujan. Hal ini bisa meningkatkan pasokan air untuk keberlangsungan hidup manusia. Sepanjang 2 dekade terakhir, tutupan hutan alam tanah Papua menyusut 663.443 hektare. 29% terjadi pada tahun 2001 sampai tahun 2010 dan 71% tahun 2011 sampai tahun 2019. Bila dirata, terjadi deforestasi 34.918 hektar per tahun, dengan deforestasi tertinggi terjadi pada 2015 yang menghilangkan 89.881 hektare hutan alam tanah Papua. Dalam rangka Hari Sejuta Pohon Sedunia ini juga, masyarakat adat Papua Barat RAPB ikut serta menselebrasikan Gerakan Sejuta Pohon bersama masyarakat adat menjaga hutan adat Papua. Hal tersebut sebagai upaya mencegah kembali terjadi bencana banjir dan longsor. Pasalnya salah satu penyebab bencana banjir dan longsor karena hutan gundul dan lahan tidur yang tidak produktif. Karena sebelumnya telah terjadi bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah di Papua di awal tahun 2024. Di balik rimbunnya pepohonan dan desiran angin yang membawa aroma segar dari tanah Papua, tersembunyi sebuah dunia yang kaya akan kehidupan. Hutan Papua bukan hanya sekedar hamparan pohon dan dedaunan. Ia adalah rumah bagi berbagai spesies langka, tempat tumbuhnya ribuan tanaman yang belum sepenuhnya terungkap, serta habitat bagi hewan-hewan yang hanya ada di bagian dunia ini. Namun, keberadaan hutan ini tidak hanya penting untuk flora dan fauna yang hidup di dalamnya. Hutan juga mengatur iklim dunia, menyerap karbon, dan menjaga keseimbangan ekosistem global. Hutan Papua adalah bagian dari warisan alam yang sangat berharga, bahkan lebih dari yang bisa dibayangkan oleh banyak orang. Ia memberikan kehidupan bagi masyarakat adat yang telah tinggal di sana selama berabad-abad, menggantungkan hidup mereka pada alam dan segala sumber daya yang ada di sekitarnya. Untuk mereka, hutan bukan sekadar sumber daya alam, tetapi juga jantung kehidupan, yang memberi makan, tempat berlindung, dan identitas budaya. Namun, di tengah keindahannya, hutan ini menghadapi ancaman yang semakin nyata. Kapitalisme yang merambah tanpa ampun, imperialisme yang menginginkan kekayaan alamnya, dan militerisme yang mengesampingkan hak-hak rakyat Papua untuk mempertahankan kepentingan negara. Proyek Strategis Nasional (PSN) menjadi kekuatan yang semakin merusak hutan, tanah, air, laut ekologi Papua yang seisinya. Bagi sebagian orang yang tamak akan kekayaan, hutan ini hanya dianggap sebagai tanah yang belum dimanfaatkan. Kepentingan negara Indonesia melihatnya sebagai ladang untuk perkebunan sawit, tambang mineral, atau sekadar lahan yang dapat digunduli untuk dijadikan jalan dan infrastruktur. Betapa ironisnya, hutan yang sejatinya adalah kehidupan, justru diperlakukan sebagai barang yang bisa dibeli dan dijual. Setiap pohon yang tumbang, setiap aliran sungai yang tercemar, merupakan pukulan berat bagi ekosistem yang sudah rapuh.
Tindakan ini tak hanya menghancurkan habitat, tetapi juga mengancam kehidupan manusia, terutama mereka yang bergantung langsung pada hutan. Namun, masih ada harapan. Ada segelintir orang yang terus berjuang, baik dari kalangan masyarakat adat maupun aktivis lingkungan, untuk melawan kerusakan ini. Kami menyadari bahwa hutan Papua milik masyarakat adat juga, tetapi makhluk hidup, hewan, tumbuh lainnya keberlanjutan hidup di bumi bergantung pada kemampuan kita untuk melindungi dan merawat alam. Melindungi hutan Papua berarti melindungi warisan dunia, menjaga keseimbangan alam, dan melindungi hak hidup masyarakat yang ada di dalamnya. Ini adalah tugas kita bersama, untuk memastikan bahwa hutan Papua, yang sangat berharga itu, tetap ada untuk generasi mendatang. Hutan bukan sekadar sumber daya, melainkan kehidupan yang harus dijaga dan dihormati. Tagar hapuskan kolonialisme, tagar wujudkan ekososialisme, tagar lawan anti-kapitalisme, tagar lawan anti-imperialisme, tagar lawan militeriali, tagar selamat Tari Setu Tapohan, tagar hutan Papua bukan kosong, tagar hutan Papua bukan milik negara, tagar hapuskan proyek strategis nasional, tagar selamatkan hutan Papua, tagar Green Papua, tagar bergerak bersama belajar bersama, tagar HAM Papua, tagar hutan Papua paru-paru bumi Papua, tagar stop deforetasi, tagar stop investasi.